Kali ini gue pengen kali ini gue pengen kali ini gue pengen ngopsan, bikin konten ngopsan di rumah nih. Dan kali ini gue nggak sendirian. Masa iya gue ngobrol sendirian gitu? Ya, kayak gini nih gue ngobrol sendirian. Tapi enggak, gue ngobrol sama kamera gitu, sama lulu pade, penonton-penonton di YouTube, and rumah-rumah lain gitu kan. Oke, kali ini gue nggak sendirian. Ada tamu dari jauh-jauh nih, Semarang. Oke, siapa dia? Nah, halo bro. Gimana kabar? Alhamdulillah, apa kabar? Baik. Lancar semua. Nama lu Acong? Yusril. Yusril. Oh iya. Tapi panggilannya Acong. Acong. Jauh ya? Jauh ya? Iya, Jauh. jauh banget. Eh, Kayak bumi dan langit. iya. Makan belum? Enak belum? Oh, iya. Kali ini gue ini orangnya kadang kalau habis makan tuh seret bro. Berarti kita harus ngopi. Monggo di ngopi di seruput. Jadi gimana perjalanan lu ke sini dari Semarang? Lumayan. Pesantren gue di Demak. Dari Semarang sono lagi. Tapi kalau misalkan lu selama di pesantren berapa tahun? Gue 3 tahun. 3 tahun udah? Enggak, udah berapa tahun? Baru bulan Juli nanti 1 tahun. Bulan Juli ini 1 tahun. 1 tahun. Oh, iya. Berarti kalau misalkan lu kudu 3 tahun berarti lu bisa lulus gitu. Iya. Berarti ke sekolah ya? Iya. Iya. Bismillah, doain aja. Amin. Kalau Ya, lu udah pinter, Amin. lu udah dapet ilmu banyak, ajarin gua. Amin. Kali gitu kan ya, gua kan orangnya ya beginilah. Ya gua begini adanya. Jadi pas lu tahu nih Indonesia kan ya, nggak cuma Indonesia sih ya, seluruh penjuru dunia mungkin ya, beberapa negara kan banyak tuh yang katanya penyakit COVID-19, kalau bisa disebut COVID apa? 19. Ya gitulah, COVID-19 ya gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang corona gitu, congorna. Kalau lorna aing kecekek gitu kan. Jadi itu gimana menurut lo? Ya, jadi corona ini suatu wabah ya, bukan hanya Indonesia aja. Jadi sebelum corona juga banyak ya sebelumnya penyakit yang menyebar gitu ya, penyakit menular. Waktu itu ada nama penyakit kolera. Jadi kolera. Jadi kolera itu pada tahun 1820-an mungkin. Nah itu sama mewabah ke seluruh dunia. Terus flu burung H5N1 tahu sendiri ya. Iya. Belum lama sih, tahun 2 tahun yang lalu lah, sama flu. Jadi penyakit itu kayak macam 100 tahun sekali ada gitu. Mungkin ya. Mungkin teguran bagi kita dari Allah gitu mungkin. Menurut lu sendiri apa sih? Suatu penyakit yang menular ya. Berarti sama kayak batuk, bersin dan lain-lain gitu ya? Apa tuh? Batuk. Enggak, batuk kan gua batuk, bersin. Batuk bersin iya, emang sama gitu. Gejalanya sama. Gejalanya Flu-nya, flu, demam, batuk. Cuman dia lebih ke sesak nafas kan. Gua batuk nih. Lu jangan bilang gua Jangan. Bahaya. Itu kan menurut lu corona seperti itu. Nah, yang lu tahu sendiri sih, corona tuh kayak macamnya dalam gejala tuh selain kita batuk, bersin, pilek kayak, apa lagi? dia sesak nafas. Bukan lah. Apa tuh? Satu. Nggak tahu deh. Apa ya? Yang menurut gue ya, kalau itu kan tadi gue dulu udah gue pendapat. Itu kan gejala yang normal ya, maksudnya yang dari situnya, bukan dari mana gitu. Tapi itu memang gejalanya memang seperti itu ya. Kalau menurut gue sih ya, corona itu yang pastinya ya. Gue kagak tahu bro. Gue bukan ilmuwan. Gue bukan ilmuwan, gue bukan pakar kesehatan. Intinya, kalau menurut gue yang dialami di beberapa negara ini, termasuk Indonesia ini, kita itu harus jaga pola makan, jaga kesehatan. Ya pokoknya jaga kebersihan. Apalagi di Islam ini ya, kita udah dianjurkan untuk benar, menjaga kebersihan. Makanya di kitab
Bulughul Maram di kitab-kitab fikih itu pasti bab satunya toharoh, bersuci. Jadi umat Islam tuh udah lebih dulu lah tahu kebersihan. Kita sehari 5 kali cuci tangan, cuci muka, wudhu, menjaga kebersihan. Cuci perasaan. Berat tuh. Perasaan cuci perasaan. Ngopok, rokok. Enggak. Ada makanan kopi. Enggak. Ngopi. Gimana? Enak bro ini. Empuk. Dibikin seret juga. Kayak perasaannya dia sama gua. Gua perasaannya lancar, dia seret sama gua. Ada. Seret. Jadi ya. nanggung dan si perasaan gitu. Jadi kayak itu kan digantung gitu kan. Kita kalau udah sukses Ki, mau cewek tipe apa pasti dapat bro. Kita nggak usah nyari, dia yang datang. Gak usah begini. Dulu kalau kita lagi masih begini, masih jelek begini, oke lah, si cewek emang bakal ninggalin kita atau gimana ya. Tapi di saat cowok itu sukses, bukan lo lagi ceweknya. Iya. Yang kayak lu tuh udah bukan tipe gue lah. Bukan tipe lu. Udah banyak tipe yang kayak gitu ya kan. Kalau bisa sih kita harus dari yang menerima kita adanya, mau mengerti kita, dan kita juga mencari wanita juga sama. Kita harus mengerti dia, kita harus memahami, ya kita harus melengkapi. Namanya juga cinta gitu. Corona dilengkapi dengan gejala-gejala gitu kan ya. Gejala-gejala sakit hati. Sakit hati. Kayaknya udah kelamaan bucin. Bucin kan. Ya begitulah. Tapi saya pernah dengar, karena kalau di bahasa Arab tuh corona artinya terus-terusan. Jadi kalau bisa tuh kita gantilah, jangan corona, manggilnya kif. Apa? Kif itu berhenti deh. Nggak usah corona. Corona itu kan dalam bahasa Arab terus-terusan ya. Terus gitu. Terus. Wah. Unsur negatif. Unsur negatifnya keluar. Terus-terusan. Iya. Jadi kita ganti aja kif, udah Kif. berhenti. Berarti udah keluar ya? Ya, Udah keluar gitu. Intinya berhenti. Kita keluar di dalam apa di luar? Sebelum pengalaman kalau begitu. Gue belum pernah gitu. Kalau diajakin, diminta, gue kagak nolak. Karena kalau menolak rezeki itu apa? Biasa. Iya. Tapi ada kan fikih dalam bertamu ya. Iya, benar. Jadi ada juga hukum-hukumnya. Keluar. Asapnya keluar. Ayo pakai. Biar santuy. Enggak. Tadi kita ngomongin apa tadi? Tentang perasaan. Tentang perasaan. Asik kuat. Tentang perasaan ya. Kalau tentang perasaan, jangan sampai dalam corona. Kalau corona mungkin yang dirasakan seperti itu. Kalau perasaan yang dirasakan apa? Waduh. Kalau bukan kita disakitin. Berat kan? Kita selalu nangis gua nih. Ya begitulah itu. Itu kan tentang perasaan dan tentang corona. Jangan disamain lah ya. Mungkin kan karena sama-sama merasa ya kan. Karena gejalanya seperti itu bro. Yang apa yang kita rasakan kayak batuk gitu nih. Kalau gue batuk kan lu jangan bilang negatif. Iya, cuman kan kalau lu sebelum. Tapi kan tadi kita udah salaman bro. Lu pertama tadi udah tertular bro. Lu belum cuci tangan. Lu udah makan nih. Oh. Ya. Semuanya aja lu bilang corona, ya kan? Iya. Katanya anak-anak muda seperti kita membawa virus. Memang iya? Menurut lu enggak? Iya, karena seumuran kita tuh imunnya masih rendah ya. Jadi menurut lu corona itu umuran kita yang membawa virus? Iya, emang karena imun kita tuh terlalu rendah kalau menurut gua ya. Terlalu rendah. Bukannya kita imun terlalu tinggi ketimbang yang umur yang dewasa dan tua? Iya, emang kan ada juga yang lansia. Cuman kita tuh anak muda kadang pola makannya kurang atau pola hidupnya juga nggak teratur gitu. Emang lu berani survei kalau emang anak-anak muda itu memang? Gua nggak berani survei sih, cuman gua baru ngeliat di media aja sih bahwa anak-anak muda seperti itu gitu membawa virus. Sedangkan yang terkena virusnya anak-anak yang di atas anak-anak orang-orang lansia biasa. Iya, lansia. Cuman kan kita tetap aja lah kita
jalani peraturan dari pemerintah ya, physical distancing. Karena gini, Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Kalau kamu melihat penyakit menular, maka kamu berlarilah seperti kamu melihat harimau. Gini kan, kita berlarinya seperti apa dulu? Kalau kita lari karena ketakutan dong dan gak ada tujuannya, percuma bro. Gini loh, ini berlarinya untuk memutus rantai untuk penularan. Jadi bukan kita lari karena takut, enggak. Kalau misalkan kita lari, kalau kita nggak partisipasi, macam kan kayak kita harus telepon pihak berwajib, atau mungkin kita telepon pakar-pakar kesehatan untuk menangani kasus-kasus corona, gitu. Kan itu mending dong kalau lari seperti itu daripada kita menghindar seperti halnya bangke yang diumpetin, ya kita hindari dari manusia air kecium. Ya iya, makanya kalau kita punya corona ya kita ini aja lah, kita nggak usah ngumpet-ngumpetin, ya kita cek aja. Kita harus cek ya. Iya. Dulu gua waktu ngamen itu ya, waktu gua lagi ngamen di Tangerang ya, di kereta kan gua pulang naik kereta tuh. Mantap ya ngamen naik pulang naik kereta ya. Waduh. Nah jadi gue tuh lihat ada orang pingsan, pas banget pingsan di tangan gue, perempuan. Itu kejadiannya sesudah corona atau? Pas corona, pas kejadian corona. Pas ada wabah corona. Orang nggak ada yang berani mau ngedeketin itu, gitu. Nggak ada yang berani mau ngedeketin kayak bener-bener, dia pingsan. Tapi kayak bener-bener, takut lah karena takut tertular. Sedangkan gue di situ megang palanya dia dan ini kan ya, namanya jatuh di sini gue kan. Dan temen gue, kenapa mas? Bilang kan tuh gue berdua, kenapa mas dia? Pingsan tiba-tiba kan gue bilang. Orang bilang tuh di situ congornya, dari situ ada orang banyak kan ya, sampai kereta seperti apa? Woi corona tuh, woi corona. Udah kayak malingnya, woi maling tuh maling kayak gitu lah macamnya gitu. Saya itu kan kompor bro. Kita emang tahu kalau dia emang corona apa enggaknya. Akhirnya tuh security dalam kereta itu datang. Security dalam kereta itu datang, langsung ngomong, kalau misalkan ini belum tentu, mungkin dia kurang sehat, mungkin dia entah ya. Intinya sih jangan kita berpikir negatif tentang kalau itu orang kasihan. Masa iya loh, gini loh, orang pingsan, lu geletakin begitu aja nggak ada yang ngomong berani megang. Ya ampun, kalau begitu mah namanya nggak peduli sosial, maksudnya sekiranya gitu. Ya kita harus, ya kalau misalkan memang nggak mau berani megang, gak usah ngeliatin dong kayak apa ya, kayak topeng monyet dilihatin gitu kan, nggak gini kan dilihat. Kita harus berpartisipasi, kita telepon kayak kewajiban kayak apa kayak. Nah, lu udah ngerokok, berarti santuy ya. Bisa dibilang gitu. Karena sekian lama nih kita udah gak ketemu cok. Sekian lama kita udah gak ketemu nih. Gimana? Selama lu di pesantren, lu belajar apa aja? Kalau pondok gua kan pondok salaf ya, jadi lebih ke kitab kuning daripada ke bahasa. Kalau modern itu menurut gua dia lebih ke bahasa Arab. Jadi seminggu ini Arab, seminggu depan lagi Inggris. Nah kalau gua enggak, karena gua salaf. Jadi salaf sih. Dia lu belajar Arab gitu ya? Enggak, gua tetap lebih ke bahasa. Iya, enggak, lebih dominan ke kitab kuning dong, karena juga salaf. Kayak kitab kuning. Oh, berarti kitabnya warna kuning apa? Iya. Oh. Iya. Jadi karena gue di Jawa, jadi gue maknanya pakai pegon. Jadi pegon itu Arab gundul. Arab gundul. Jadi nggak ada rokatnya sama sekali nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi ya kayak contohnya kayak ma iku opo, utawi ingsun kayak gitulah contohnya. Oh ya. Selama lu di sono punya teman? Banyak. Alhamdulillah. Banyak. Jalin ikatan bersama. Iya. Bukan kita buat ikatan, walaupun memang dia bukan saudara, kita buat ikatan, kita lindungi, kita sayangi, kita lengkapi, itulah namanya ikatan. Kita harus menjaga, jangan sampai putus. Apalagi kita udah lama, nah, kita baru ketemu nih. Nah, sekian lama ya kan, berapa, 1 tahun ya kan, 1 tahun kurang lebih segitu aja ya. Mungkin kan itu kan cara terbaik biar kita tahu lah ya, apa sih namanya. Akhirnya pas sampai di sini pun lo ya nggak lupa sama gua,
lu nggak apa ya, lu nggak sombong atau gimana, jadi lu masih seperti dulu bro gitu. Karena gini bro, gue waktu itu pernah ngedengar Gusmik pernah ngomong begini, kunci sukses adalah bergaul. Di dalam pergaulan itu kita harus ramah dalam siapapun. Gini, alasannya kenapa kunci sukses bergaul? Ya bergaul karena kita punya banyak teman, silaturahmi. Karena silaturahmi itu bisa memperlancar rezeki kita juga. Selain banyak teman juga, banyak ya sosial lah. Sosial ya. Ya. Karena kita makhluk sosial, manusia. Iya, manusia. Nggak luput dari dosa lah ya. Iya. Pengalaman lu tuh apa sih selama di sana? Pengalaman gua ya, waktu itu pernah gua digundulin. Itu pengalaman buruk gua sih. Dulu kan kita udah ngomongin seperti ini. Kita harus jaga kesehatan, jaga ikatan ya. Terus pesan lu buat teman-teman lu, buat para penonton, termasuk gua dan rekan-rekan Adimas Official kita. Selama lu masih di sini. Oke. Gini mas, jodoh, rezeki, mati itu udah ada yang ngatur. Itu semua tergantung kita yang menjalaninya. Kalau kita menjalani dengan baik, hasilnya pun akan baik. Kalau kita menjalani dengan buruk, pasti diberi sedikit ujian dulu sama Allah. Gitu. Jadi jadilah pohon kelapa yang kuat dan tangguh, bukan pohon stroberi yang lemah, yang indah menawan tetapi rapuh. Kita musik gue kurang paham. Ini loh, kita tuh harus kuat dalam menghadapi situasi apapun. Kita harus kuat benar. Iya, jangan kayak pohon stroberi yang indah menawan nih, tetapi rapuh. Rapuh. Kayak Waduh. Kita juga manusia yang rapuh lah Ya. Oke. Thank you ya. Oke. Semoga sukses selalu buat Dimas. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe, lu udah subscribe belum? Udah dong. Berarti buat teman-teman semuanya harus subscribe Adimas Official. Oke. Sekian dari ngobrol-ngobrol kali ini. Part berapa nih bro ya? Pokoknya entahlah, kita nanti tunggu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke. Ke teman-temanmu ya, jangan lupa ya. Ke teman-teman kalian semuanya jangan lupa subscribe. Oke. Dadah.